Polri menghargai ya hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Saya juga pernah dikawal Laskar. Saya lihat nggak pernah bawa apa-apa dia. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Tidak sama sekali. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup. Kan belum di cross check. Kalau dalam proses hukum itu kan ada cross check, cek silang kan. Dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, pasti bukan punya kami. Nah kita cek itu, kita tanya Laskar, ente bawa itu nggak? Enggak katanya. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Tidak sama sekali. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup ya, dan kita juga cek tipikal Laskar kita, tidak pernah. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Muhammad Khairul Anam membenarkan adanya pembuntutan oleh pihak kepolisian terhadap ex-petinggi Front Pembela Islam Rizik Syihab sebelum insiden baku tembak antara Laskar Pengawal Rizik dengan polisi di Tol Cikampek yang menewaskan 6 orang. Memang ada peristiwa pembuntutan terhadap Muhammad Rizik Syihab oleh polisi pada saat itu, ujarnya saat konferensi persnya melalui video Zoom pada Jumat 8 Januari 2021. Lanjutnya, ia menyebut saat melakukan pembuntutan ada 6 orang Laskar FPI yang tewas dalam 2 konteks yang berbeda. Dalam proses itu, ada 6 orang Laskar FPI yang tewas dalam 2 konteks yang berbeda. Jelasnya, ia menjelaskan konteks yang pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai kilometer 48 Tol Cikampek. Kemudian saling serang tembakan antara Laskar FPI dan polisi. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Jelasnya. Selain itu, konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah kilometer 50 Tol Cikampek. Sambungnya, sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas, katanya. Sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, ucapnya. Namun, pihak Polri tetap bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukan petugas sudah tegas dan terukur. Sebelumnya, Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menegaskan Laskar Pengawal Rizik Syihab tidak membawa senjata api dalam bentrok dengan polisi di Jalan Tol Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Senin 7 Desember 2020 dini hari kemarin. Hal itu diungkapkan Munarman saat menjadi narasumber program Mata Najwa pada Rabu 16 Desember 2020. Tidak, Laskar itu hanya penamaan untuk membedakan dengan anggota FPI yang biasa, ungkap Munarman. Munarman menyebut Laskar Pengawal berseragam dan tidak dipersenjatai. Bahkan, Munarman menyebut larangan membawa senjata sudah tertera dalam kartu anggota. Mereka berseragam, tidak pernah membawa senjata,
dan standar organisasi kita di kartu anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Itu dilarang, ungkapnya. Munarman meyakini senjata api yang ditunjukkan polisi sebagai barang bukti bukanlah milik Laskar FPI. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup, kita sudah cek tipikal-tipikal Laskar kita, tidak pernah bawa senjata. Saya juga pernah dikawal Laskar, saya lihat tidak pernah bawa apa-apa, ungkap Munarman. Munarman menyebut tidak ada yang mengetahui berasal dari mana senjata api yang dijadikan barang bukti tersebut. Pistol itu pistol jenis mahal. Menurut ahli senjata harganya minimal 20 juta rupiah. Laskar kita nggak punya kemampuan membeli itu, ungkap Munarman. Munarman menyebut perlu dicek kebenaran sejumlah peluru yang juga dijadikan barang bukti. Apakah sesuai dengan barang bukti pistol jenis revolver tersebut? Itu akan terlihat setelah dilakukan penyelidikan Komnas HAM, ungkapnya. Setelah konferensi pers ini sekarang sudah terang benderang bahwa FPI memiliki senjata dan berniat menyerang anggota kepolisian. Terkait dengan pernyataan Komnas HAM tentang penembakan terhadap 4 Laskar FPI sebagai pelanggaran HAM harus diproses pidana umum. Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyatakan pihaknya menghargai hasil temuan Komnas HAM soal kasus baku tembak Laskar Front Pembela Islam atau pengawal ex petinggi FPI Rizik Syihab dan polisi di Tol Jakarta Cikampek. FPI sendiri saat ini merupakan organisasi yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah. Tentunya yang pertama, Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM, kata Argo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Januari 2021. Polri, dikatakan Argo, sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari Komnas HAM terkait dengan hasil penyelidikan dan investigasi tersebut. Nantinya hasil rekomendasi itu akan dipelajari oleh Polri untuk menentukan langkah selanjutnya. Kedua, Polri masih menunggu secara resmi yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat yang masuk ke Polri, ujar Argo. Kemudian Argo mengatakan, penyidik maupun Polri dalam melakukan kegiatan penyidikan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan, jelas dia. Tapi harus dengan penegakan hukum, dengan mekanisme pengadilan pidana. Polri menghargai ya hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Penyidik ataupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Tembak dalam kasus. Ya itu kan sesuai dengan fakta yang ditemukan di sana. Bahkan di kartu anggota FPI itu dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Itu dilarang. Tidak sama sekali. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup, ya, dan kita juga cek tipikal-tipikal Laskar kita, tidak pernah. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Saya juga pernah dikawal Laskar. Saya lihat nggak pernah bawa apa-apa dia. Kan belum di cross check. Kalau dalam proses hukum itu kan ada cross check, cek silang kan. Nah kita cek situ, kita tanya Laskar, ente bawa itu nggak? Enggak katanya.